Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, adik-adik, alhamdulillah kembali kita dipertemukan ya untuk melanjutkan belajar. Kali ini The Prom akan bahas pertidaksamaan linear satu variabel, di mana ini adalah materi matematika kelas 7 SMP. Kita sampai pada part 2 ya. Oke, pada part 1 kemarin adik kita bahas PLSV, persamaan linear satu variabel. Nah, ini mirip, hanya saja di sini adalah pertidaksamaan linear satu variabel, PTLSV. Begitu adik-adik ya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adik, pada PTLSV ini kenali dulu bentuknya, bahwa pada PTLSV itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dia adalah bentuk aljabar satu variabel. Jadi variabelnya satu, singkatnya hurufnya satu, begitu ya. Bukan 2 huruf atau 3 huruf yang berbeda, tapi satu. Lalu kata-kata linear artinya adalah pangkat tertingginya itu 1, tidak boleh 2, 3 dan seterusnya. Jadi dalam variabel itu pangkat tertingginya hanya 1. Kemudian yang C, dia harus memuat tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu apa? Ini loh ya, ini tanda ketidaksamaan adik. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Ini semua adalah namanya tanda ketidaksamaan. Jadi PTLSV harus memuat salah satu dari tanda ketidaksamaan ini. Jadi gitu ya, kriterianya adalah 3. Yang pertama satu variabel, yang kedua pangkat tertingginya 1, kemudian yang ketiga ada tanda ketidaksamaan. Oke, dari 3 kriteria ini langsung mari kita terapkan pada tabel yang sudah The Prom siapkan gitu ya. Adik-adik perhatikan, pada akhirnya setiap bentuk aljabar ini kita harus simpulkan dia PTLSV atau bukan gitu ya. Komponennya sesuai ini 3 kriteria. Sekarang adik, nomor 1 kita mulai. 3x ditambah 3 lebih besar atau sama dengan P kuadrat. Adik-adik, apakah kriteria pertama memuat ketidaksamaan? Iya, ini kan ketidaksamaannya, berarti iya. Kemudian apakah bentuknya linear? Adik-adik ingat, linear itu pangkat tertingginya 1, padahal pada P ini ada pangkat 2. Berarti bagaimana ini? Tidak. Oh, tidak ternyata ya. Apakah satu variabel, satu huruf? Tidak, ternyata ada 2, variabel X dan variabel P. Maka ini juga tidak. Disebut PTLSV jika memuat 3 kriteria. 1 saja tidak, maka bukan. Apalagi ini 2 tidak ya, akan semakin bukan. Jadi nomor 1 PTLSV atau bukan? Bukan. Gitu, ngerti adik ya? Oke, baiklah kita lanjutkan nomor 2. Sekarang 2. 4x min 1 lebih kecil atau sama dengan 2z plus 3. Memuat ketidaksamaan? Iya, yaitu lebih kecil atau sama dengan. Ini adik ya, ketidaksamaan. Bentuknya linear, pangkat tertingginya 1. Oke, X-nya pangkat 1, Z-nya pangkat 1. Berarti ya. Apakah satu variabel? Oh, kalau ini tidak, hurufnya ada 2. Ada X, ada Z. Jadi 2 variabel. Berarti di sini bagaimana? Tidak. Karena ada yang tidak memenuhi, berarti dia bukan PTLSV. Ngerti ya adik-adik ya? Baik, sekarang yang ketiga. Nah, perhatian. Apakah ada tanda ketidaksamaan? Wow, ternyata tandanya sama dengan. Kalau sama dengan ya berarti tidak. Ya, tidak ada tanda ketidaksamaannya. Gitu ya. Bentuknya linear? Iya. Pangkat tertingginya 1. Lihat ini, M-nya pangkat 1. Satu variabel ternyata iya. Walaupun ada di 2 ruas adik-adik. Ya, ada negatif 7M di kiri, ada M di kanan. Tapi kan sama-sama variabel M. Ya, maka itu satu variabel. Berarti gimana? PTLSV atau bukan? Bukan. Mengapa bukan? Ya, karena syarat yang memuat ketidaksamaan ternyata tidak ada. Gitu loh adik-adik ya. Oke. Sekarang yang keempat.
Gimana ini 4? 4 perhatian. A kurangi B lebih kecil atau sama dengan 2A min 8. Adik-adik, coba memuat ketidaksamaan iya, yaitu lebih kecil atau sama dengan. Apakah bentuknya linear? Jadi semua variabel berpangkat 1 saja? 1 ya? Iya, ternyata linear adik-adik ya. 1 variabel. Oh, kalau ini tidak, ada variabel A, ada B, berarti tidak. Ada 2 variabel, berarti PT LSV apa? Bukan? Bukan. Luar biasa deh ya, 1 sampai 4 semuanya bukan. Nah, bagaimana dengan nomor 5? Adik-adik, ada ketidaksamaan iya, yaitu lebih kecil. Bentuknya linear, pangkat tertingginya 1, iya. 1 variabel iya, cuma ada P toh, nggak ada yang lain. Iya. Berarti apakah PT LSV? Betul, dia adalah PT LSV, gitu ya adik-adik ya. Gimana? Ngerti ya? Targetnya adik bisa membedakan suatu bentuk aljabar itu PT LSV atau bukan, gitu ya. Maka dengan 5 contoh yang sudah kita berikan tampaknya jelas sekali. Nah, selanjutnya adik-adik, yang namanya bentuk PT LSV dalam X itu bisa dinyatakan bermacam-macam. Yang pertama, ya, bisa AX ditambah B lebih besar dari C, atau AX ditambah B lebih kecil dari C, atau AX ditambah B lebih besar atau sama dengan, AX ditambah B lebih kecil atau sama dengan, gitu adik ya. Jadi tentu saja kemungkinannya ada 4, karena ketidaksamaan yang kita pakai juga 4 macam. Ngerti ya adik ya? Ya, jadi ini ada garisnya begitu. Tentu saja syaratnya A-nya tidak boleh 0. Mengapa? Kalau A-nya 0, maka X-nya ini kan jadi tidak ada. Berarti pangkat tertingginya bukan 1 lagi. Makanya syarat ini mutlak sekali bahwa A-nya tidak boleh 0. Kemudian adik-adik, X ini dinamakan dengan variabel atau peubah adik ya. Sementara A ini adalah yang menemani variabel, makanya disebut koefisien. Sementara B dan C dia sebagai konstanta, begitu ya. Oke. Nah, adik-adik, setelah mengenali bentuknya, maka adik harus tahu tentang ekuivalensi pertidaksamaan linear satu variabel. Prinsip-prinsip ekuivalensi inilah nanti adalah identik dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan PT LSV, ya. Maka bagaimana ekuivalensi yang bisa kita lakukan? Baik, kita mulai. Coba yang A. Oke ya, adik-adik. Tentukan ekuivalensi PT LSV berikut. Jadi 7A ditambah 3 lebih besar atau sama dengan 2A min 9. Kemarin pada PLSV sudah ya, dari caranya keduanya ditambah angka yang sama atau dikurangi angka yang sama. Kemudian semuanya dibagi dengan angka yang sama gitu ya, atau dikali angka yang sama gitu. Tetapi kemudian adik jadi mengenal tentang pindah ruas. Ya, di sini langsung kita terapkan. Yang sama dikumpulkan, variabel A sama dengan variabel A kumpulkan. Ke ruas kiri 7A, kiri tetap kiri, jadi tandanya tetap. 2A positif pindah ke kiri jadi negatif, berarti min 2A tandanya jangan dirubah. Kemudian di kanan ada negatif 9, berarti tetap ini konstanta adik ya. Kemudian plus 3 kiri pindah ke kanan menjadi min 3, kan begitu ya. Selanjutnya biasa seperti operasi aljabar. 7A dikurangi 2A bisa ya, bisa, karena ini sejenis. 7 kurangi 2 berapa adik? 5A. 5A lebih besar atau sama dengan berapa adik? Negatif 9 kurangi 9 kurangi 3, berarti negatif 12 ya. Kalau perintahnya sebatas ekuivalensi, itu ya berarti hanya sampai kepada bentuk umum dari PT LSV. Berarti cukup sampai di sini, gitu adik-adik ya. Karena perintahnya hanya ekuivalensi, bukan penyelesaian, gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang pada yang B. Nah, bagaimana ini? Kalau saya melihat ini adik, ini kan pecahan, ada penyebut 3, ada penyebut 4. Maka caranya kita kalikan dengan KPK. KPK dari 3 dan 4 itu berapa adik? 12 ya, gitu. Jadi ini adalah KPK. Berarti nanti hati-hati, 12 itu dikalikan semuanya. Apa adik?
sepertiga P ditambah 2, tandanya tetap aja. Terus 12 ini ya kalikan semuanya, berarti apa adik? 3/4 P dikurangi 1, begitu adik ya. Oke, kemudian berikutnya berarti lepas kurung. Lepas kurung itu artinya gini, 12-nya kali ini juga kali ini gitu ya. 12 kali sepertiga sama aja 12 bagi 3, berapa dek? 4 ya, 4P. Kemudian ditambah 12 kali 2, itu berapa? 24 ya, lebih besar atau sama dengan? Sama, berarti 12 kali 3/4, 12 dibagi 4 berapa dek? 3 ya, 3 kali 3 dia adalah 9, 9P. Lalu 12 kali negatif 1, hati-hati ya, gitu. Kalau lepas kurung kan seperti itu. Berarti min 12. Baik, sampai di sini. Mari, seperti tadi dek, yang sama dikumpulkan. Emang apa yang sama? P dengan P, semua bawa ke kiri yuk. Berarti gimana? Bawa ke kiri semuanya. Apa dek? 4P tetap di kiri ya. Ini plus 9P ke kiri jadi min 9P. Tandanya tetap dulu. Adik-adik ada negatif 12, kemudian 24 pindah ke kanan. Berarti apa? Negatif 24 gitu ya. Oke, nah sekarang adik-adik, di sini 4 dikurangi 9. Berapa 4 kurangi 9? Negatif ya dek ya. Oke, negatif 5. Negatif 5P lebih dari atau sama dengan? Negatif 12, negatif 24, sama aja ditambah, tapi itu negatif gitu ya. 2 ditambah 4 berapa dek? 6 gitu. Kemudian 1 tambah 2, 3 ya, 36 tapi negatif. Oke. Nah, adik-adik perhatian, karena di sini koefisien P-nya negatif, kita bisa jadikan positif dengan mengalihkan apa? Tentu saja kali negatif 1. Tapi ingat adik, kalau suatu pertidaksamaan semuanya dikalikan dengan negatif 1, berarti kan tandanya menjadi berlawanan. Makanya tanda ketidaksamaannya ya berbalik. Ya, artinya apa? Negatif 1 kali negatif 5P dia menjadi 5P. Perhatikan, tandanya dibalik gitu loh. Ya, negatifnya jadi positif. Akhirnya menjadi ini. Oke, hati-hati. Ada hal penting di sini. Kalau suatu pertidaksamaan dikalikan negatif 1, sekali lagi ya, negatif 1, maka tandanya harus dibalik. Tadinya lebih besar menjadi lebih kecil, tadinya lebih kecil menjadi lebih besar, begitu ya. Itu yang harus diingat-ingat. Jadi di sini ada hal pentingnya. Oke adik-adik. Nah, setelah adik ngerti kriteria, kemudian apa tadi? Bentuk umum, lalu ekuivalensi, maka tiba saatnya adik bisa menyelesaikan PT LSV. Maka pada poin yang ketiga, mari kita menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, ada satu contoh ini adik. PT LSV-nya cuma 1 ya, tetapi ada 2 penyelesaian karena X-nya ada yang bilangan asli, ada yang bilangan real. Nah, apa bedanya? Baik, oke adik-adik, X ditambah 5, saya tulis dulu. X ditambah 1, sorry ya, kurang dari atau sama dengan 5. Seperti tadi, X-nya biarkan, yang konstanta kita kumpulkan. Berarti ke kanan, plus 1 menjadi min 1. 5 kurangi 1 berapa dek? 5 dikurangi 1, dia adalah 4 ya. Jadi X lebih kecil atau sama dengan 4, X-nya bilangan asli gitu ya. Nah, berarti siapa himpunan penyelesaiannya? Ya, berarti dia adalah asli itu mulai berapa tadi? Mulainya 1 ya, bukan 0. Kalau 0 kan cacah. Ya, kurang dari atau sama dengan 4, tapi mulainya 1. Berarti 1, 2, 3, 4 masuk enggak? 4 masuk. Mengapa? Karena ada sama dengannya. Ini loh ya, ada sama dengannya, makanya 4 masuk. Kalau tanpa sama dengan ya kayak gini cuma sampai 3 ya. Nah, ternyata himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, berarti di sini. Kasih titik aja. X sama dengan 2 berarti di sini. X sama dengan 3 berarti di sini. X sama dengan 4 berarti di sini. Oke ya. Jadi HP-nya berupa noktah-noktah atau titik-titik saja.
yang sesuai dengan angka pada himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena semestanya bilangan asli. Nah, adik-adik, kalau semestanya bilangan real itu beda lagi, ya. Kalau bilangan real kan ya bulat masuk, pecahan masuk, positif masuk, negatif masuk, nol masuk, prima masuk, apalagi ya. Ya, semuanya masuk kecuali imajiner. Padahal imajiner sendiri adik yang di SMP ini kan belum belajar tentang bilangan imajiner gitu. Sehingga sama, kalau kita buat HP-nya bilangan real ya HP-nya adalah himpunan nilai-nilai X, sehingga ya X kurang dari atau sama dengan 4, di mana X anggota bilangan R. R itu real ya, kalau tadi asli, kalau R itu real. Berarti kurang dari atau sama dengan 4, adik-adik perhatikan, ada sama dengannya, maka 4-nya ini penuh, artinya tidak berlubang. Kalau tanpa sama dengan ini harus berlubang. Kemudian lebih kecil berarti daerah sebelah kiri, maka dari sini ke arah kiri. Itulah adik ya. Inilah kalau digambarkan dalam berupa grafik ya, di mana X himpunan nilai-nilai X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 4, X-nya real. Jadi artinya ya semua titik ini yang kurang dari atau sama dengan 4 itu masuk deh, termasuk daerah negatif. Makanya ini masih panah terus. Mengerti adik ya? Oke. Jadi ternyata soalnya sama, hanya beda pada semestanya, mengambil asli atau real atau cacah atau pecahan atau bulat ya. Nah, itu adik harus tahu. Baik ya. Oke. Maka di awal kelas 7 adik sudah sedemikian dalam memahami tentang macam-macam bilangan. Oke ya. Ternyata ya selalu berkaitan, begitulah matematika. Oke, adik-adik, masih kita lanjutkan ya untuk yang keempat. Ini permasalahan yang berkaitan dengan PT LSV. Seperti kemarin yang PLSV juga gitu, selalu dihadapkan dengan permasalahan. Artinya apa? Masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita selesaikan menggunakan pertidaksamaan linier satu variabel. Siap ya? Dan sekarang memang baru digalakkan bahwa soal itu berupa permasalahan. Maka langkah pertama ada sebuah transfer dari permasalahan, data-data yang ada itu dibawa ke bentuk matematika. Dalam hal ini adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Setelah ketemu ya, lalu adik-adik selesaikan saja. Dengan sifat apa? Ekuivalensi tadi ya. Kalau penyelesaiannya tadi sudah kita ambilkan contoh ya. Sekarang permasalahannya bagaimana? Dari masalah-masalah nyata bisa ditransfer menjadi PT LSV. Baik, langsung kita coba satu contoh di sini adik ya. Oke. Perhatian. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang ini. Oke, jadi persegi panjang. Gitu ya, Adik ya. Bahwa panjangnya adalah apa, Adik? 5x dikurangi 4. 5x dikurangi 4 cm itu panjang. Dan lebarnya adalah 6 cm gitu. Jika keliling tidak kurang dari 44. Hati-hati adik. Di sini ada kata tidak kurang. Tidak kurang itu berarti boleh nggak lebih? Ya lebih ya. Kalau sama boleh nggak? Boleh. Maka hati-hati. Kata-kata tidak kurang ini berarti lebih besar atau sama dengan. Nah ini yang adik harus tahu. Tidak kurang berarti lebih besar atau sama dengan. Sebaliknya, kalau tidak lebih berarti lebih kecil atau sama dengan. Nah ini yang harus difahami secara baik ya, karena kita dari kata-kata adik. Oke, berarti keliling tidak kurang artinya lebih besar atau sama dengan 44. Tentukan batasan nilai X ya. Batasan nilai X itu bagaimana? Begitu adik-adik ya. Oke. Baiklah adik-adik. Ya, mari kita jawab. Mestinya adik tidak lupa ya, sebuah persegi panjang itu kelilingnya dirumuskan apa, Dik? 2 kali panjang ditambah lebar, gitu ya. Jadinya adalah sama dengan 2 kali kita pakai panjangnya adalah 5x dikurangi 4. Ini panjangnya. Oke. Kemudian ditambah lebarnya adalah 6. Iya, sederhana. Sementara kelilingnya adalah 44 gitu.
Itu ya dek ya, itu adalah keliling persegi panjang. Berikutnya adik-adik. Nah, ternyata di sini sebuah pertidaksamaan, maka mari kita pikirkan lebih besar atau sama dengan, mulai di sini langsung kita tulis K-nya lebih besar atau sama dengan, gitulah adik-adik ya. Nah, selanjutnya berarti tetap kita bisa coret ya, semua bagi 2. Bagi 2 ini 1, bagi 2 berapa adik? 22. Berarti kita punya apa? 22 lebih besar atau sama dengan, nah tinggal yang ada dalam kurung. Kan 1 kali ini ya, apa dek? 5x negatif 4 ditambah 6, berarti ditambah 2 gitu ya. Nah, 2-nya ke kiri berarti min, plus 2 jadi min 2. 22 dikurangi 2 berapa dek? 20. Lebih besar atau sama dengan 5x gitu. Berarti kita punya apa ini? Semua dibagi 5, 20 bagi 5 4, lebih besar atau sama dengan x, begitu ya. Oke. Jadi inilah batasan nilai x, 4 lebih besar atau sama dengan x. Atau pernyataan ini kan sama saja kalau kita tulis x-nya di sebelah kiri adik ya, berarti x-nya apa? Lebih kecil atau sama dengan 4 ya, itu kan sama saja maknanya. Dan yang seperti ini adik pun harus tahu gitu ya, karena kita terbiasa variabel ada sebelah kiri. Nah kalau di kanan apa salah? Ya tidak, hanya kalau nanti soal itu pilihan ganda adik ya, dibiasakan di kiri, sementara adik baliknya salah. Itu kan bisa jadi masalah gitu ya. Oke. Nah adik-adik, berikutnya konsep selesai, konsep dan contoh soal adik ya, adik telah pahami dengan baik. Nah sekarang kita lanjutkan kepada latihan soal kita. Nah pada latihan ini kita tampilkan ada 2 nomor saja adik ya, gitu. Nanti satu saat setiap bab ini The Prams akan berikan pendalamannya khusus latihan soal, jadi bisa leluasa dengan soal yang sangat banyak ya. Tapi ini kan masih latihan soal yang menyertai konsep, jadi nggak bisa banyak-banyak. Namun demikian 2 soal ini insya Allah cukup representatif ya, mewakili permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Kita mulai adik, nomor 1. Grafik penyelesaian dari ini PT LSV ya dek ya. Oke. Untuk anggota bilangan real, sekali lagi real. Langsung kita jawab. Berarti mari di sini 3x adik-adik kurangi kurung, kurungnya dilepas ya. Berarti apa? Kurangi 2 min plus, berarti min lagi min 5x ya, lebih besar dari 16 gitu. Nah seperti tadi adik-adik ini sudah ngumpul ya, 3x kurangi 5x, 3 dikurangi 5 berapa dek? Negatif 2x, ini tetap dulu 16, negatif 2 ke kanan berarti plus 2, begitu adik-adik ya. Oke, sekarang adik-adik berarti apa? Negatif 2x lebih besar dari 16 tambah 2 berapa dek? 18 ya. Artinya apa? Negatif x lebih besar dari, kita bagi 2 ya, 9. Nah, gitu. Ternyata adik-adik di sini adalah negatif. Ingat ya, kalau kita kalikan dengan negatif 1, ayo tadi syaratnya gimana? Tandanya harus dibalik, jangan lupa ya. Tandanya, tanda apa? Ini harus dibalik, gitu ya. Sampai saya tulis di sini deh, supaya adik-adik tidak lupa dan tidak salah di sini. Berarti gimana jadinya? Negatif x kali negatif 1 berarti x lebih besar menjadi lebih kecil. Ini kali negatif 1 berarti negatif 9 gitu ya. Nah sementara itu x anggota bilangan real. Berarti kalau real ya seperti tadi, kurang dari negatif 9 berarti harus negatif 9. Ini negatif 7 salah, ini negatif 7 salah ya. Enggak ada sama dengan berarti berlubang. Lihat ini keduanya berlubang ya, keduanya berlubang. Kemudian lebih kecil itu daerah ke kanan apa ke kiri? Maka ke kiri, bukan ke kanan ya. Jadi jawabannya adalah C, gitu adik ya. Jadi dalam garis bilangan namanya lebih besar itu di sebelah kanan, lebih kecil itu di sebelah kiri, begitu. Oke ya. Satu lagi adik, ternyata gampang itu ya. Gampang bersama The Prams. Apa sih yang susah? Gitu ya. Oke, sekarang nomor 2 adik-adik. Sebuah toko
menjual buku tulis dan buku gambar, tulis dan gambar. Harga sebuah gambar 2 kali harga tulis. Gambar 2 kali tulis. Oke ya, langsung. Jadi G itu gambar, T itu tulis. Jika harga 2 buku gambar dan 3 buku tulis, 2 gambar dan berarti tambah 3 tulis, 3T ya, tidak lebih dari. Nah, lagi-lagi muncul kalimat seperti ini. Tidak lebih dari berarti apa, Dek? Kurang dari atau sama dengan 21.000 gitu ya. Harga tertinggi sebuah buku tulis adalah. Jadi yang ditanyakan T-nya berapa? Gitu. Oke. Adik, karena ini ada 2 persamaan deh ya, persamaan 1, ini kita namai persamaan 2. Maka tentu kita substitusi aja. Jadi 1 substitusi ke 2 gitu ya. Yang kita ganti apa? G-nya diganti 2T. Jadi ini masuk sini. Mari kita lihat apa yang terjadi. 2G berarti 2 kali 2T ya. G-nya diganti 2T. Ngerti ya, Dek ya? Kemudian ditambah dengan 3T kurang dari atau sama dengan 21.000 gitu, Dek ya. Baiklah, Dek. 2 kali 2 berapa, Dek? 4 ya. 4T. Berarti sini 4T ditambah 3T kurang dari atau sama dengan 21.000. Oke ya. Nah, 3 tambah 4 7. 7T kurang dari atau sama dengan 21.000. Ketemulah T kurang dari sama dengan. Berarti apa? 21.000 dibagi 7. Itu berapa, Dek? 3.000 ya. Adik-adik, tadi yang ditanyakan apa? T ya. T. Maka di sini harga tertinggi ya. Kan T itu kurang dari atau sama dengan 3.000. Berarti tertingginya berapa? Ya 3.000. Itu tertingginya. Kurang dari 3.000 mungkin enggak? Mungkin banget. 2.900, 2.950 dan seterusnya. Hanya yang tertinggi adalah 3.000. Kenapa? Karena dari soal tadi ya sudah ada ketidaksamaannya, yaitu kurang dari atau sama dengan. Maka sampai ke penyelesaian tentu saja juga dalam ketidaksamaan gitu ya. Jadi adik-adik, pada dasarnya penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel itu proses ekuivalensinya sama dengan persamaan linear satu variabel. Hanya yang membedakan di sini adik-adik memahami tentang ketidaksamaan yang ada 4 macam. Bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Dan adik-adik dalam ekuivalensi ketika mengalihkan dengan negatif 1, sekali lagi mengalihkan dengan negatif 1, maka tandanya harus dibalik. Lebih kecil menjadi lebih besar, lebih besar menjadi lebih kecil, lebih kecil atau sama dengan menjadi lebih besar atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan menjadi lebih kecil atau sama dengan. Itu ketika kita kalikan dengan negatif 1. Apa tujuannya dikalikan negatif 1? Agar koefisien variabel yang negatif itu menjadi positif gitu ya. Itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pengalaman kita dari awal sampai akhir untuk PT LSV. Jelas, adik? Paham ya, Dek ya? Mengerti ya, Dek ya? Oke, alhamdulillah. Nah, gitu, adik. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.